Anggap aja satu titik ini sama dengan 10 juta rupiah. Kalau ada 10 titik kayak gini berarti 100 juta rupiah. 100 titik sama dengan 1 miliar rupiah. Dan ini 1 triliun rupiah. Elon Musk, si pemilik Tesla yang jadi orang paling kaya di dunia, punya 3.500 kalinya ini, atau 3.500 triliun rupiah. Kalau kalian bisa lihat, Mimin di sini. Mimin di sini. Mimin di sini. Mimin di sini. Tapi Elon Musk itu orang terkaya di dunia tahun 2022 ini. Kalau dulu tahun 1973, orang paling kaya di dunia namanya Getty. Biasa dipanggil kakek Getty. Nah, bocah ini adalah cucunya kakek Getty. Kalau di Indo namanya Paul, kalau di Amerika dipanggilnya Paul. Malam itu, Paul sedang jalan-jalan menikmati indahnya kota Roma di Italia. Namun ketika melewati jalan sepi, tiba-tiba dia diculik sekelompok orang bertopeng. Keesokan paginya, setelah mengurung Paul di bangunan bekas penjara terpencil di Italia, salah satu penculik bernama Cinquanta lalu pergi ke telepon umum terdekat untuk menelpon ibu Paul yang bernama Gail. Cinquanta mengatakan sekarang Paul telah dia dan kelompoknya culik. Jika Gail ingin anaknya kembali dengan selamat, maka dia harus memberikan uang tebusan sebesar 17 juta dolar. Atau senilai 259 miliar rupiah. Mendengar itu, Gail pun syok. Di sisi lain, sekretaris memberitahu kakek Getty kalau barusan dia dapat telepon dari kepolisian Roma tentang penculikan cucunya yaitu Paul. Tapi bukannya khawatir, kakek Getty malah cuek. Besoknya, Gail mencoba menelpon sekretaris kakek Getty untuk mengabarkan penculikan Paul. Tepat saat sekretaris mengangkat telepon, ada tayangan berita TV tentang wawancara kakek Getty yang tak mau membayar uang tebusan Paul gara-gara kemahalan. Melihat berita itu, Gail kesal kemudian nekat pergi ke rumah kakek Getty. Sesampainya di sana, pelayan menyuruhnya pulang lagi karena kakek Getty sedang sibuk. Sambil menahan kesal, Gail bilang dia akan tetap menunggu di sini sampai kakek Getty mau menemuinya. Di halaman belakang rumah, ternyata kakek Getty sedang mengobrol dengan orang kepercayaannya yang bernama Cass. Dulu Cass ini adalah mantan anggota FBI. Kakek Getty di situ memberi Cass tugas untuk menyelamatkan cucunya. Sebagai mantan FBI, dia yakin Cass pasti bisa menyelesaikan semua ini tanpa harus membayar uang tebusan besar. Selesai mengobrol, Cass menemui Gail. Ia bilang kakek Getty baru aja memerintahkannya membantu menyelesaikan kasus penculikan Paul. Awalnya Gail menolak. Menurutnya kakek Getty hanya perlu membayar uang tebusan atau meminjamkannya uang dan semua masalah selesai. Toh uang 17 juta dolar untuk kakek Getty kan uang yang kecil. Namun setelah dijelaskan panjang lebar, Gail akhirnya mau menerima tawaran Cass. Mereka berdua lalu berangkat ke kantor polisi Roma di Italia. Di sana, seorang hakim memberitahu semenjak berita penculikan Paul ini ditayangkan di TV, pihak kepolisian menerima banyak sekali surat ancaman dari komplotan penculik. Mereka mengancam akan menculik anak Gail lainnya jika uang tebusan tak segera dibayarkan. Jadi demi keselamatan keluarganya, para polisi akan berjaga di rumah Gail sampai kasus selesai. Keesokan harinya di tempat penyekapan, Cinquanta yang sudah melihat berita pun bertanya, kenapa kakek Getty tak mau membayar uang tebusan padahal dia orang super kaya. Paul cerita sebenarnya keluarganya tak sebaik yang Cinquanta pikir. Dulu anak kakek Getty atau ayah Paul kabur dari rumah kemudian menikah dengan Gail. Kehidupan mereka sangat bahagia meski hidup sederhana. Suatu hari, Gail bertanya kenapa suaminya itu lebih memilih hidup apa adanya seperti ini dibanding hidup bergelimang harta di rumah sang ayah. Suaminya lalu menjawab kalau di rumah kakek Getty tak pernah memberinya uang sama sekali, kecuali jika dia bekerja. Bahkan walau sudah bekerja keras pun, kakek Getty tetap pelit. Sifat kakek Getty itulah yang membuat ayah Paul pergi dari rumah.
Sebagai istri yang baik, Gale mencoba menasehati agar suaminya menghubungi kakek Getty lagi karena bagaimanapun juga kakek Getty tetaplah ayahnya. Mendengar nasihat sang istri, ayah Paul luluh. Ia berjanji akan mengirimkan kakek Getty surat besok. Berhari-hari kemudian, surat balasan datang. Di surat tersebut, kakek Getty mengundang keluarga mereka ke hotel bintang 5 di Roma. Waktu pertama kali bertemu cucunya, kakek Getty langsung memberikan Paul sebuah patung bernilai 1,2 juta dolar atau 18 miliar rupiah sebagai hadiah perkenalan. Tak hanya Paul, kakek Getty juga meminta ayah Paul pulang ke rumah untuk membantu perusahaan. Karena merasa kakek Getty telah berubah, ayah Paul pun bersedia pulang. Namun bertahun-tahun berlalu, semenjak kembali ke rumah dan hidup bergelimang harta, justru sifat ayah Paul lah yang berubah. Dia jadi jarang pulang ke rumah, bahkan sering main cewek. Hingga akhirnya kedua orang tua Paul bercerai. Mungkin gara-gara itulah kakek Getty sekarang jadi kembali ke sifat pelitnya dulu dan tak mau membayar uang tebusannya. Cerita Paul barusan membuat hati kecil Cinquanta tersentuh. Di sisi lain, waktu Kes masuk ke dalam mobil, mendadak ada orang asing bilang dia tahu sesuatu tentang Paul dan meminta Kes ikut dengannya. Ketika diikuti, orang tersebut membawa Kes ke suatu bangunan. Di sana ternyata sudah ada teman-teman Paul menunggu. Teman Paul menjelaskan kalau seminggu sebelum diculik, Paul pernah meminta mereka membuat skenario penculikan untuk memeras kakeknya sendiri. Mendengar itu, Kes mulai curiga. Ia pun menemui Gale lalu bertanya apa Paul pernah mengatakan hal-hal aneh tentang skenario penculikan. Sambil tertawa, Gale menjawab pernah. Tapi dia menganggap itu pasti cuma lelucon anak remaja aja, bukan hal serius. Melihat ekspresi dan jawaban Gale, kecurigaan Kes semakin kuat. Besoknya dia kembali menemui kakek Getty untuk melaporkan semua informasi yang dia dapat kemarin. Kakek Getty sangat marah. Dia lalu menyuruh Kes tetap mengawasi rumah Gale sampai Paul pulang. Kemudian menyeret anak nakal itu ke hadapan kakek Getty biar dijewer telinganya. Sementara di tempat penyekapan, terlihat salah satu penculik sedang menemani Paul buang air kecil. Waktu mau ngerokok, dia lupa topengnya malah dibuka. Karena takut Paul akan melaporkannya ke polisi saat sudah bebas nanti, si penculik berniat membunuh Paul. Namun dari samping, tiba-tiba Cinquanta datang. Dari kejauhan, teman-teman Cinquanta mendengar ada suara tembakan. Karena mengira Cinquanta sedang berburu, mereka semua pun cuek. 3 hari kemudian, Kes dapat telepon dari polisi. Di telepon, polisi mengabarkan bahwa mereka baru aja menemukan mayat yang diduga mayat Paul. Polisi lalu meminta Kes ke rumah sakit bersama Gale sekarang juga. Sesampainya di rumah sakit, waktu Gale melihat mayatnya, dia lega itu bukan mayat Paul. Beberapa jam setelah diidentifikasi, mayat tersebut ternyata mayat salah satu penculik yang kemarin ingin menembak Paul. Dari hasil identifikasi, mayat itu adalah anggota mafia pemegang wilayah Roma. Polisi juga menjelaskan bila dilihat dari sisa-sisa pakaian dan struktur tanah di sepatunya, mayat ini mungkin tinggal di sekitar hutan dekat bangunan bekas penjara. Polisi yang merasa Paul disekap di sana pun bergegas menyergap. Abbiamo visto. Polisi berhasil menembak mati 3 penculik. Sayangnya sebelum mereka tiba, Cinquanta bersama beberapa penculik lain telah membawa kabur Paul.
Besoknya, Cass ke rumah kakek Getty untuk memberitahu kalau analisanya selama ini salah. Ternyata Paul benar-benar diculik. Bahkan penculiknya bukan orang sembarangan. Jika mereka salah strategi sedikit aja, Paul pasti akan langsung dibunuh. Satu-satunya jalan menyelamatkan Paul hanyalah dengan membayar uang tebusan yang mereka minta. Namun meski telah dijelaskan panjang lebar, kakek Getty tetap keras kepala tak mau membayar uang tebusannya. Cuma gara-gara takut gelarnya sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia turun. Dengan kesal, Cass bilang, seandainya seluruh harta kekayaan kakek Getty sekarang dikumpulkan, dihitung lalu dikurangi 17 juta dolar, sampai 10 tahun pun gelarnya pasti tak akan berubah. Sayangnya, hati kakek tua itu tetap tak melunak sama sekali. Sementara di tempat penyekapan, saat para penculik sedang berpesta, Paul mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Al fuoco! Subito, veloce! Di tengah jalan, Paul bertemu seorang polisi yang sedang berpatroli. Melihat Paul kebingungan, polisi itu pun membawanya pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Di sana, Paul meminjam telepon istri si polisi untuk menelpon ibunya. Tapi ketika sedang menelpon, tiba-tiba bos mafia kota Roma atau atasan Cinquanta datang lalu menyuruh Paul ikut bersamanya. Ternyata polisi yang menolong Paul adalah anggota mafia Roma juga. Besok paginya, bos mafia memarahi Cinquanta karena mereka terlalu banyak buang-buang waktu. Bila dengan bicara baik-baik, keluarga Paul masih tak mau memberikan uang tebusan, maka jalan satu-satunya hanyalah dengan memotong anggota badan Paul dan mengirimkan potongan itu sebagai ancaman keras. Oke. Veloci. Dua hari kemudian di suatu kantor majalah, salah satu karyawan kaget melihat potongan telinga serta foto Paul ada di dalam surat. Setelah menerima kabar, Gail dan Cass pun datang. Melihat potongan telinga anaknya, Gail sangat sedih. Waktu Gail sedang menenangkan diri, seorang jurnalis meminta izin untuk membuat berita tentang potongan telinga Paul itu. Seketika, Gail dapat ide. Dia memberi izin asalkan jika beritanya sudah jadi, si jurnalis harus mengirimkan 1000 koran berita tersebut ke rumah kakek Getty. Beberapa hari berlalu, Cinquanta kembali menelpon Gail. Ia mengatakan kalau sekarang luka di telinga Paul infeksi dan harus segera dibawa ke rumah sakit secepatnya. Gail yang panik pun memohon agar Cinquanta menurunkan uang tebusannya sedikit aja. Sebenarnya dalam lubuk hati, Cinquanta juga ingin Paul selamat. Karena tak tega, dia berkata akan berusaha bicara pada bosnya untuk menurunkan uang tebusan menjadi 4 juta dolar. Setelah mengatakan itu, telepon langsung ditutup. Tak lama kemudian, pelayan kakek Getty menelpon. Di telepon, pelayan mengatakan bahwa kakek Getty sudah membaca berita koran yang Gail kirim. Kini dia berubah pikiran dan bersedia membayar uang tebusan Paul, asalkan Gail besok mau datang ke rumah. Keesokan harinya, Gail bersama Cass pergi ke rumah kakek Getty. Di sana mereka melihat mantan suami Gail yang sedang sakit parah.
Kakek Getty lalu berkata dia bersedia membayar uang tebusan Paul, tapi dengan syarat Gale harus memberikan hak asuh seluruh anak-anaknya pada kakek Getty. Kalimat barusan benar-benar membuat Gale sakit hati. Ia tak menyangka kakek Getty tega memisahkan Gale dengan anak-anaknya. Padahal semenjak bercerai, dia tak pernah meminta uang sepeser pun. Namun meski sangat sakit hati, demi keselamatan putranya, Gale terpaksa menerima syarat itu. Esok pagi, Gale akhirnya dapat uang tebusan dari kakek Getty. Tapi ternyata kakek Getty hanya memberikan $1 juta aja. Gale begitu kecewa. Di tengah kekecewaannya, Cinquanta menelpon dan menanyakan uang tebusannya. Dengan panik, Gale mencoba bernegosiasi lagi. Sayangnya negosiasi kali ini Cinquanta tolak. Ia marah karena merasa dipermainkan. Pokoknya jika tak segera dibayarkan, dia akan mengirimkan setengah anggota badan Paul. Gale pun terdiam lemas. Siangnya waktu melihat Cass bermain bersama putrinya, tiba-tiba Gale teringat dulu kakek Getty pernah memberikan patung seharga $1,2 juta sebagai hadiah perkenalan. Ia lalu berniat menjual patung tersebut ke museum. Tapi di museum, ketika seorang arkeolog memeriksa, ternyata patung itu hanyalah souvenir biasa yang harganya tak lebih dari $15.000. Lagi-lagi kakek Getty membohonginya. Gale tak menyangka sifat pelit kakek Getty yang diceritakan mantan suaminya dulu tak pernah berubah. Di sisi lain, Cass pergi menemui kakek Getty kemudian bertanya, kenapa cuma memberikan $1 juta aja padahal perjanjiannya dia akan membayar semua uang tebusan Paul. Kakek Getty terlihat tetap cuek dan malah memberitahu kalau dia berencana membuat rumah pribadi super megah yang mirip dengan bangunan bersejarah di kota Roma. Kesabaran Cass pun habis. Dengan kesal, dia mengatakan bahwa sebenarnya selama ini kakek Getty sendirian. Untuk apa punya uang luar biasa banyak tapi hanya dihabiskan untuk kesenangannya sendiri, tanpa pernah memikirkan orang lain. Mulai hari ini, Cass memutuskan berhenti. Sebelum pergi, ia bersumpah akan membebaskan Paul tanpa bantuan kakek Getty. Mendengar kata-kata Cass itu, kakek Getty seakan seperti tertampar. Keesokan harinya, Cass bertemu pengacara Gale. Si pengacara mengatakan tadi pagi sekretaris kakek Getty menghubunginya dan memberitahu kalau kakek Getty telah berubah pikiran. Dia bersedia membayar penuh uang tebusan Paul. Sorenya, uang-uang jutaan dolar itu pun mulai ditarik dari bank. Malamnya Cinquanta kembali menelpon Gale. Saat tahu Gale sudah memiliki uang tebusannya, Cinquanta pun menjelaskan bagaimana cara mengantarkan uang itu besok. Besok sorenya, Gale dan Cass mulai mengikuti instruksi Cinquanta kemarin. Setelah menyerahkan uangnya, mereka lalu menunggu kabar di telepon umum terdekat. Uang pun diambil para mafia, kemudian dibawa ke markas untuk dihitung. Setelah memastikan jumlah uangnya sesuai, bos mafia menelpon Gale dan memberitahu bahwa Paul sekarang ada di tengah hutan tak jauh dari pom bensin. Di waktu bersamaan, Cinquanta sedang membawa Paul ke lokasi tersebut. Sebelum pergi, Cinquanta berpesan apapun alasannya, Paul jangan pernah menginjakan kaki di Italia lagi. Ia lalu menjabat tangan Paul sebagai salam perpisahan. Di markas, setelah membagikan uang tebusannya dan waktu para mafia ingin pergi, anak buah bos mafia memberitahu bahwa barusan dia melihat ada banyak sekali polisi sedang menuju ke sini.
Ternyata saat Gale mengantar uang tadi, polisi diam-diam mengikutinya dari belakang. Sambil menahan amarah, bos mafia menyuruh anak buahnya mencari dan membunuh Paul sekarang juga. Di sisi lain, ketika Cash bersama Gale sampai di lokasi, mereka tak menemukan Paul dimanapun. Sebagai mantan FBI, Cash tahu dari jejak-jejak kaki pasti Paul pergi ke arah perumahan warga. Sementara di rumah, kakek Getty tiba-tiba terbangun dari tidur. Wajahnya terlihat sangat panik ketakutan. Nafasnya terasa berat. Ia mencoba memanggil-manggil pelayannya, namun tak ada satupun yang menjawab. Tengah malam dalam rumah yang begitu luas dan dipenuhi barang-barang mewah, hanya ada kakek Getty seorang diri. Ia sendirian tanpa ada siapa-siapa. Kakek tua itu kemudian mengambil sebuah lukisan kesukaannya. Ia duduk menatap lukisan, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Di Italia, sesampainya di perumahan warga, waktu melihat mobil para anggota mafia datang, Paul berusaha sembunyi. Ia meminta bantuan pada orang-orang di dekat sana, namun tak ada satupun orang yang mau membantu karena takut berurusan dengan mafia. Gang demi gang dia lewati untuk mencari seseorang yang mau menolongnya. Di tengah jalan, Paul bertemu Cash. Tapi karena tak kenal, Paul malah kabur dan tertangkap salah satu anggota mafia. Beruntung dari belakang, Cinquanta menolong. Ketika Cash datang, Cinquanta langsung menyuruhnya membawa Paul pergi sejauh mungkin dari Italia. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Paul bisa bertemu sang ibu lagi. Keesokan harinya, sepulangnya dari Italia, Gale pergi ke kantor pengacara kakek Getty. Di sana, pengacara mengabarkan bahwa semalam kakek Getty baru saja meninggal dunia. Karena ayah Paul sedang sakit parah, dia tak mungkin menjadi penerus pimpinan perusahaan. Jadi menurut hukum, Paul sebagai cucu tertualah yang berhak mewarisi seluruh harta serta aset kakeknya. Namun sebelum Paul dewasa, untuk sementara waktu Gale akan memegang harta waris dan menjadi pemimpin semua perusahaan kakek Getty. Beberapa minggu berlalu, kini semua harta kakek Getty telah resmi jatuh ke tangan Gale. Karena sebagian besar asetnya berbentuk lukisan dan patung-patung kuno mahal, Gale pun berencana menyimpannya terlebih dahulu di villa pribadi kakek Getty hingga Paul dewasa nanti. Pada akhirnya, sebanyak apapun jumlah uang yang dimiliki dan sepelit apapun kakek Getty, ketika sudah meninggalkan dunia ini, tak ada satu sen pun harta yang dibawa mati. Film berakhir.